Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asli yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada. Bersyukur kepada Allah kembali dimuliakan, kembali dipertemukan, kembali dimudahkan, kembali diizinkan kita untuk kembali beraktivitas, beramal saleh dari hari ke hari, sebagai bekal kita menuju akhirat nanti insyaallah. Juga salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga beliau, sahabat beliau, juga umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik sahabat asli, alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita mulai di pertemuan sebelumnya, bahwa kita mulai masuk ke dalam satu kitab yang membahas tentang cinta karena Allah dan hak-hak persaudaraan. Yang mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam mukadimah tapi belum selesai di akhir-akhir bagiannya. Maka dari itu kita langsung saja mencoba masuk atau meneruskan bacaan atau bahasan kita di kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bihadhihi al-mahabbati aidan inkasarat tahta al-quwwati al-imanihim wa tarabutihim syaukat al-kufr wa anzahat quwa syirk. Masih dalam bahasan kenapa ukhuwah Islamiyah atau imaniyah didahulukan, diprioritaskan dibanding persaudaraan karena senasab saudara. Karena dengan kecintaan kepada Allah atau kecintaan yang dibangun di atas keimanan itu, dengan kuatnya, dengan kekuatan iman dan saling mengikat di antara mereka itu bisa meruntuhkan kekuatan-kekuatan kekufuran dan kesyirikan, gitu ya kira-kira. Artinya jika orang-orang beriman itu bersaudara, mereka kuat karena persaudaraannya, persatuannya, maka insya Allah dengan izin Allah kekuatan kekufuran, kekuatan kesyirikan itu akan musnah, akan hancur gitu ya. Makanya itu yang menjadi sesuatu yang dikhawatirkan juga oleh musuh-musuh Islam saat kaum muslimin ini bersatu. Karena kalau sudah bersatu pasti ada musuh bersama. Kalau ada musuh bersama artinya kita kuat. Fokus kita kepada musuh tersebut. Adapun kalau kita terpecah belah artinya kita akan disibukkan dengan pertikaian antar kita sendiri, dan itu sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, hal ini sudah terjadi di kita, di mana kita dibuat terpecah-pecah, seakan kita nggak punya musuh selain saudara kita sendiri. Na'udzubillah. Makanya teman-teman, kita jarang salah fokus ngaji kitab ini. Harapannya setelah ini kita sadar, kemudian bagaimana mengupayakan usaha-usaha untuk bisa menggalang persatuan, menjalin, merajut kebersamaan antara orang-orang beriman yang nantinya ketika kita bersama, kita bersatu, kita akan bisa memusnahkan, menghancurkan kekuatan-kekuatan kekafiran dan kesyirikan. Baik. Wa bihadhil mahabbati aidan allati adhallathum yadhilluhumullahu ta'ala tahta dhilli 'arsyihi yaumal qiyamati. Jadi di antara dengan kecintaan karena Allah ini, di antara keutamaannya adalah dia nanti menjadi salah satu naungan, sebab seseorang dapat naungan di hari kiamat di mana tidak ada tempat untuk bernaung melainkan naungan Allah saja. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala yaumul qiyamati yaqul, ainal mutahabbuna bi jalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh." Allah berfirman, Allah berkata nanti di hari kiamat, sesungguhnya Allah bernanya, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang kemarin di dunia saling mencintai karena keagunganku, karena aku, karena Allah.
Al-yaum, hari ini, di hari kiamat, udhilluhum fi dhilli, mereka akan aku naungi di bawah naunganku. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Yauma la dhilla illa dhilli, di mana hari tidak ada lagi tempat untuk bernaung melainkan naunganku itu. Hal ini serupa dalam hadis Nabi yang ada 7 golongan yang dapat naungan di hari kiamat. Di antaranya rajulun tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah azza wa jalla. Baik, wa bihadhihi al-mahabbati allati jama'at baina qulubihim yajma'uhum Allah azza wa jalla fi firdausihi al-a'la, fakama ijtama'u fi mahabbatihi wa ta'atihi fid dunya yajma'uhum Allah fi jannatihi fil akhirah. An Abi Musa qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qawma wa lam yalhaq bihim, faqala al-mar'u ma'a man ahab. Dengan kecintaan ini juga kita berharap Allah akan mengumpulkan kita kembali di surga firdausnya karena kecintaan kita selama di dunia dengan saudara-saudara kita karena Allah. Sebagaimana ada sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, pernah datang kepada Nabi seseorang dan bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qawma wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, seseorang mencintai sebuah kelompok, sebuah kaum, ya, sebuah generasi yang mereka tidak pernah bertemu dengan mereka. Faqala, Rasul menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama yang ia cintai di hari kiamat. Maka artinya teman-teman, kita masih ada kesempatan untuk bisa bertemu Abu Bakar As-Siddiq, atau kita bertemu Rasulullah, kita bertemu Abu Bakar As-Siddiq, kita bertemu Umar bin Khattab, kita bertemu Utsman, Ali, Talha dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau kita mencintai mereka, meskipun kita nggak pernah bertemu dengan mereka di dunia, tapi jangan sampai kita juga tidak bertemu dengan mereka di akhirat, dan mereka tempatnya di surga semua. Artinya kita harus masuk surga. Gimana caranya? Di antaranya harus mencintai siapa yang telah terlebih dahulu dijamin oleh Allah masuk surganya. Maka kita mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar dan seluruh sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum. Baik, wa inni bi'aunillahi wa fadlihi wa minnati udzakiru bi hadhil kalimat nafsi wa ikhwani bi fadilati hadhil ibadah. Syekh mengatakan, dan aku dengan pertolongan Allah dan keutamaannya dan karunia-Nya mengingatkan dengan kitab singkat ini untuk diriku sendiri dan teman-teman bagaimana agungnya sebuah ibadah ini, ibadah mencintai seseorang karena Allah, wa mawqi'uha min syu'abil iman, dan ini bagian dari cabang-cabang keimanan seseorang. Wa udzakiru kadzalika bisifatin man yakhtaru lis-suhbati wal mahabbah, sebagaimana aku juga sebutkan, aku ingatkan bagaimana apa dan bagaimana kita mencari teman yang perlu kita temanin. Ma'abayanil huquqil ikhwan, sekaligus aku sertakan di sini penjelasan tentang hak-hak persaudaraan. Wallahu ta'ala al-musta'anu alaihi tuklan wa la hawla quwwata illa billah. Wa la ansa an ashkura li akhi fillahi Syekh Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail yadahu al-bayda alayya fi hadhihi risalah wa fi ghayriha, walaula anni a'lam annahu yaqrahu minni dhalika la'ataltu dhila al-kalam wallahu yaghfiru li wa yajzihi anni wa sair ikhwanina khairal jaza. Dan beliau bersyukur kepada teman beliau yaitu Syekh Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail, yang di pertemuan sebelumnya kita jelaskan beliau yang telah memberikan kata pengantar untuk kitab beliau ini. Wa hadza awanu syuru' fima aradna fa naqulu wa billahi ta'ala nasul wa najul. Ini mukadimah yang beliau sampaikan dari yang akan beliau bahas tentang buku beliau yaitu Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah. Baik, teman-teman, sahabat asli yang dimatikan Allah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu asbabul ulfati wal mahabbah. Asbab al-ulfah wal mahabbah, sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya persatuan dan kecintaan karena Allah. Qala fil Ihya, Al-Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau yang fenomenal Ihya Ulumuddin, mengatakan i'tilaful qulubi amrun ghamid fa innahu qad tastahkimu al-mawaddatu baina syakhsaini min ghairi malahatin fi surah. Bersatunya hati itu urusan yang ghamid. Ghamid itu tidak secara jelas diketahui. Fa innahu qad tastahkimu al-mawaddah baina syakhsaini, karena mungkin terjadi
kecintaan kepada seorang itu tanpa ada bentuknya gitu ya. Atau bukan karena wala mala wala hasan fi khalqin wa khuluq, juga bukan karena akhlak, bukan karena, tapi dia karena ada apa ya? Kalau kata Ghazali, walakin limunasabatin batinah tujibul ulfa wal muwafaqah. Tapi karena ada sesuatu yang seakan memaksa untuk dia saling berteman, saling klop gitu. Mungkin bahasanya sekarang ini chemistry gitu ya. Chemistry-nya ada terbangun gitu kan. Tanpa melihat fisik, tanpa melihat wajah yang cantik atau yang ganteng kan. Kadang malah orang yang wajahnya biasa-biasa saja gitu ya, tapi kita nyaman bersamanya. Ada gitu. Makanya tampang yang ganteng atau yang cantik itu bukan melulu modal utama untuk seseorang nyaman bersamanya gitu ya. Fa'in syabaha syai' yanjadhibu ilaihi bit-tab' wal ashbah al-batinah khafiyah walha asbabun daqiqatun laysa fi quwwatil bashar al-ittila' 'alaiha. Seakan ada kekuatan luar yang memaksa kita untuk bisa menghadirkan rasa itu. Dan memang Allah yang mengatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa baina. Mungkin kekuatan itu adalah bukan dari kita, memang bukan dari kita, tapi adalah kekuatan di luar kemampuan kita, yaitu Allah yang memaksa untuk kita saling mencintai. Yang itu Rasul mengungkapkan dalam sebuah hadis, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti satu kesatuan prajurit. Ya, fama ta'arafa minha talaf. Kapan itu dia saling mengenal, maka dia akan saling berkumpul. Fama tanaqara minha ikhtalaf. Kalau dia saling tidak mengenal, maka dia akan saling berpisah. Ya, kurang lebih maknanya, mungkin singkatnya Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa rasa cinta, rasa nyaman itu sesuatu yang nggak bisa kita ukur. Maksudnya kita nggak bisa cegah dari diri kita, karena itu ada kekuatan luar, yaitu Allah yang menyatukan. Dan kata Ghazali, bukan urusan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, itu bukan urusan. Karena ada yang wajahnya cantik tapi dia malah kita nggak nyaman dengan mereka gitu. Adapun orang yang mungkin wajahnya biasa-biasa saja gitu ya, tapi kalau bersama mereka nyaman, itu karena Allah menyatukan hati kita. Baik. Qala al-Baghawi rahimahullah, Imam al-Baghawi mengatakan fil hadithi bayanun anna al-arwaha khuliqat qabla al-ajsad. Dalam hadis tersebut yang sebelumnya kita bahas, bahwa ruh itu diciptakan oleh Allah sebelum jasad. Wa annaha makhluqatun 'ala al-tilaf wal ikhtilaf. Ruh itu diciptakan, kalau enggak dia berkumpul, kalau enggak dia akan berpisah. Kal junudil mujannadah idza taqabalat wa tawajjahat. Wa dzalika 'ala ma ja'alaha Allahu 'alaihi min as-sa'adati wasyaqawah. Ya, seperti para barisan tentara-tentara itu, dia akan berkumpul, bersatu gitu ya. Tsummal ajsad allati fiha al-arwah taltaqi fid dunya fata'talifu wa tasdalif. Maka kemudian jasad bertemu, yang di dalam ada ruh itu bertemu di dunia, ada yang gabung, ada yang bersatu, ada yang berpisah. Ala hasabi ma ja'alat alaihi min at-tashakkul wa tanaqur fi bad'il khalq fatara al-birra al-khayyar yuhibbu mithlahu wal fajir ya'lafu shaklahu wa yanfur kullaman diddahu. Maka sebagaimana tadi sabda Nabi, Al-Imam Al-Baghawi mencoba menjelaskan bahwa maka jiwa-jiwa yang mencintai kebaikan, dia akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang mencintai kebaikan pula. Sebagaimana ruh atau jiwa-jiwa yang mencintai kemungkaran, kekafiran, kefasikan, dia akan bertemu dengan semisal. Maka dari itu, kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti satu kesatuan prajurit, ya. Kalau dia sesamanya, dia akan berkumpul gitu. Maka kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah untuk supaya kita dikumpulkan kepada ruh-ruh yang baik-baik saja, jiwa-jiwa yang baik-baik saja. Chemistry-nya dibangun di situ, persaudaraannya dibangun di atas itu. Bukan Allah pisahkan kita dan na'udzubillah bertemu dengan jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang rusak, jiwa-jiwa yang tidak baik. Baik. Qala ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah mengatakan, kullu insanin ya'lafu ila syakli kama anna kulla tairin yatiru ma'a jinsi. Setiap manusia itu akan nyaman bersama dengan yang semisal dengannya, sebagaimana setiap burung itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya.
Wa idza istahaba ithnani burhatan min zaman wa lam yatashakala fil hal fala budda an yaftariqa kama qala. Maka kalau ada dua orang sekian lama kok nggak ketemu, pasti dia akan saling berpisah. Sekian lama bersama tapi nggak ketemu, rasanya visi misinya pasti mau nggak mau dia harus berpisah. Karena itu menjadi modal dasar jiwa-jiwa manusia. Kapan dia nyaman dia akan bersamanya terus, kapan dia tidak nyaman dia akan berpisah. Famin asbabil mahabbati umuman at-tawafuq wa tanasub wa tashakul fil umuri adh-dhahira wal batinah. Maka di antara sebab-sebab kecintaan itu secara umum, kata Syekh, adalah kesesuaian, kecocokan, at-tawafuq, tanasub, kecocokan, kesesuaian, at-tashakul fil umuri adh-dhahira wal batinah. Kemudian kesamaan bentuk urusan baik yang batin maupun yang zahir. Wa hiya qad takunu lillah wa qad la takun bihasabi hadhil awsaf al mutanasib. Kadang itu munculnya karena Allah, kadang enggak muncul karena Allah. Ya. Tadi yang semisal orang bertemu karena bisnis, kan sama-sama punya kecocokan di bisnis kan? Kan belum tentu juga karena Allah. Gitu ya. Belum tentu juga, karena mungkin transaksional sekali, urusan bisnis saja. Tapi dia akan bertemu dengan semisal, dia akan semisal. Para pebisnis, mereka akan berteman dengan para pebisnis. Para orang jahat, koruptor-koruptor, mafia, dia akan bersama mereka juga gitu. Makanya, pastikan ruh kita bersama orang-orang yang baik. Karena apa? Kata Nabi, ruh itu satu kesatuan. Dia akan seperti tentara, bagaimana dia dikelompok-kelompokkan pergunya, per batalion, dan lain sebagainya. Wal mahabbatu fillahi azza wa jal thamratun min thamarati mahabbatillahi azza wa jal. Dan mencintai karena Allah itu buah dari kecintaan seseorang, kecintaan Allah azza wa jal. Fa idza qawa hubbul 'abdi lillah athmara hubba kulli man yaqum bihaqqi ibadatillah. Maka ketika kecintaan seseorang kepada Allah itu menguat, maka dia akan membuahkan kecintaan apapun dalam urusan ibadah. Fi ilmin aw amal, baik ilmu ataupun amal. Wa athmara hubba kulli man fihi sifatun mardiyah indallah, juga akan timbul sifat-sifat yang dicintai Allah. Ya, akhlak yang baik, adab-adab yang sesuai dengan syariat. Intinya cinta seseorang karena Allah melahirkan kecintaan-kecintaan yang lain. Kecintaan akhlak yang Allah ridhai, kecintaan kepada hamba Allah yang lain, dan lain sebagainya. Wa ma min mu'min muhibbin lil akhirah muhibbun lillah illa idza akhbara an hali rajulaini ahaduhuma 'alimun 'abid wal akharu fasiqun jahil illa wajida fi nafsihi mailan ila al-'alim al-'abid ثم يضعف ذلك الميل ويقوى بحسب ضعف إيمانه وقوته وهذا الميل حاصل إذا كان غائبين بحيث يعلم أنه لا يصيبه منهما خير ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة ولذلك الميل هو حب في الله ولله من غير حظ فإذا قوى حمل على الموالاة والنصر والذب بالنفس والمال واللسان ويتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم في حب الله عز وجل. Singkatnya, tidaklah seorang mukmin yang mencintai Allah, mencintai akhirat, ya, melainkan dia akan berjumpa, dia suka dengan orang-orang yang sesama. Kapan dia punya kecondongan yang kepada kebaikan, dia akan ke sana. Tapi sebaliknya, jika ada kecondongan yang keburukan, dia akan juga sebaliknya bersama mereka terus. Ya, baik. Wal mahabbatu fillahi fadlun min Allah azza wa jalla. Dan kecintaan kepada Allah itu merupakan karunia dari Allah azza wa jalla. Wa'ada bihi ibadahu al-mu'minina fi qawlihi ta'ala, yang Allah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang beriman, hamba-hamba yang beriman, tentang buah ganjaran orang-orang yang mencintai karena Allah. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahman wuddan, dan Allah Maha Pengasih itu akan menjadikan di antara mereka kecintaan. Artinya saling mencintai.
Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu yaghrisu li'ibadihi al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat wa hiya al-a'mal allati turdillah azza wa jalla mutaba'atiha asy-syari'at al-muhammadiyah yaghrisu lahum fi qulubi ibadihim habbatan wa mawaddatan. Allah mengabarkan bahwa Allah mengganjar orang-orang orang-orang beriman yang mereka beramal saleh itu, yaitu amalan yang mendatangkan keridhaan Allah, ya. Allah menanamkan untuk mereka kecintaan di dalam hati hamba-hambanya. Wa hadza amrun la budda minhu wa la mahida anhu. Wa qad waradat bidzalika al-ahadits as-sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma warada hadits Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu annahu qala, "Idza ahabba Allahu al-'abda qala li Jibril." Jadi ada sebuah hadis, Nabi mengatakan, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan berkata kepada Jibril. Allah berkata kepada Jibril, "Qad habbabtu fulanan fa'hibbahu." Aku mencintai fulan. Aku mencintai seseorang itu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril mencintai, karena itu perintah dari Allah. Tsumma yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril berseru kepada semua penduduk langit, "Innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuh." Wahai para penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mengatakan, Allah mendeklarasikan bahwa Allah mencintai fulan yang ada di bumi. Wahai kalian, maka cintailah orang itu. Fayuhibbuhu ahlus sama. Kemudian para penduduk langit mencintainya, orang-orang yang Allah bilang itu Allah cinta kepadanya. Tsumma yudha'u lahul qubul fil ard. Kemudian orang itu mendapatkan penerimaan di sisi manusia yang lain. Masya Allah. Mungkin teman-teman, kalau kita lihat ada da'i, ada orang soleh, banyak jamaahnya, ya banyak pengikutnya, bisa jadi itu karena Allah cinta dia. Allah cinta orang tersebut, ustadz tersebut, da'i tersebut. Kemudian Allah bilang ke Jibril, "Wahai Jibril, cintai orang itu." Kemudian katakan kepada seluruh makhluk langit bahwa Allah juga mencintainya. Cintailah mereka semua. Akhirnya Allah berikan penerimaan yang ada di muka bumi ini. Artinya orang ini diterima dakwahnya dan lain sebagainya. Wa kata Abu Darda ila Maslamah ibn Makhlad, "Salamun alaika amma ba'd." Abu Darda menulis kepada Maslamah radhiyallahu anhum, "Salamun alaika amma ba'd. Fa innal 'abda idza 'amila bi ta'ati Allahi habbahu Allah." Abu Darda menulis bilang, "Amma ba'du." Sesungguhnya seseorang jika beramal dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah mencintainya. Fa idza habbahu Allahu habbabahu ila ibadihi. Kalau Allah mencintai orang tersebut, Allah akan membuatnya dia dicintai oleh orang-orang, oleh hamba yang lain. Wa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillahi abghadahu Allah. Sebagaimana seseorang kalau seringnya membuat atau melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah akan benci kepada dia, dan Allah akan menjadikan manusia benci juga kepadanya. Na'udzubillah. Wa Haram ibn Hayyan qala, "Ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbala Allahu biqulubil mu'minin 'alaihi hatta yarzuquhu mawaddatahu." Haram bin Hayyan mengatakan, tidaklah seorang hamba menuju Allah dengan hatinya, melainkan Allah akan menujunya atau Allah menerimanya. Allah akan jadikan orang-orang beriman dari hamba-hamba Allah mencintainya sampai Allah berikan dia kecintaan. Allah karuniakan dia kecintaan dari mereka, dari manusia maksudnya. Fallahu azza wa jalla huwa alladhi yu'lifu baina qulubil mu'minil mutashabihati fi khisalil birri wal khair. Kama qala ta'ala, wa 'allafa baina qulubihim. Dan Allah azza wa jalla ialah yang menyatukan hati orang-orang beriman yang saling yang mirip-mirip, yang sama, yang mencintai kebaikan, mencintai amal saleh. Karena Allah berfirman, wa 'allafa baina qulubihim. Dan Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Summa takunu hadhihi al-ulfah wal mahabbah bi miqdari ma fi hadhihi al-qulub min al-iman, fa innal hubba fillahi 'azza wa jalla syu'batun min syu'abil iman. Yazidu bi ziyadatihi wa yanqusu bi naqsanihi. Dan teman-teman, cinta karena Allah itu seperti keimanan. Tergantung keimanan kita, dia mampu bertambah dan berkurang.
Wal 'abdu yara dzalika bil istiqrar min nafsihi fa inda ziyadati imanihi billahi 'azza wa jalla idza dawama 'ala ta'ati Allah 'azza wa jalla yahissu anna mahabbatahu li ikhwanihi alladhina yuhibbuhum fillah 'azza wa jalla. Mungkin singkatnya gini teman-teman. Mencintai karena Allah itu tergantung tingkat keimanan kita. Kalau keimanan kita meningkat, maka pastinya dia akan meningkat juga. Karena ada urusannya. Atau ada namanya apa ya? Sinkronnya antara keimanan dengan kecintaan karena Allah itu. Dan iman di antara sifatnya bertambah dan berkurang. Sehingga ketika iman bertambah, pasti kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah itu juga akan bertambah. Sebagaimana iman saat lagi berkurang, lagi down, dia akan berpengaruh juga kepada kecintaan seseorang kepada saudaranya karena Allah tersebut, gitu ya. Fanas'alullah al-qawiyyal matin an yu'allifa baina qulubi ibadihi al-mu'minina ad-da'ina ilaihi azza wa jal wa sa'iril mu'minin wa an yajma'a kalimatahum 'ala al-haqqil mubin innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan kami, kata Syekh, memuji Allah, meminta kepada Allah yang maha kuat agar Allah mempersatukan hati-hati orang-orang yang beriman, ya, dan menyatukan kalimat mereka, persatuan di atas persatuan, alal haqqil mubin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan Allah maha kuat, Allah maha mampu atas segala apapun. Dan artinya teman-teman, dari bahasan ini kita bisa melihat, kemudian kita praktekkan sudah seberapa kita mencintai saudara kita karena Allah dan memuji saudara kita karena Allah. Aku qouli hadza, semoga sedikit ini bermanfaat. Wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.